Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak sekalian? Semuanya masih sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke anak-anak Bapak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Bapak sekalian, materi pembelajaran kita pada hari ini masih berkaitan dengan statistika, yaitu ukuran letak dan penyebaran data tunggal. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian ukuran letak dan penyebaran untuk data tunggal. Yang kedua, siswa dapat menentukan nilai ukuran letak dan penyebaran data tunggal. Yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan ukuran letak dan penyebaran untuk data tunggal. Anak-anak Bapak sekalian, yang pertama, kita mempelajari apa itu ukuran letak untuk data tunggal. Jadi anak-anak Bapak sekalian, secara umum ukuran letak data tunggal itu dibagi, yang pertama itu adalah kuartil, ini namanya kuartil. Yang kedua adalah desil, dan yang ketiga adalah persentil. Apa itu yang dimaksud dengan kuartil? Kuartil ini adalah membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Itu yang dikatakan dengan kuartil. Lalu desil, dia membagi 10. Kalau desil 10, yang sama besar ya, dan persentil itu adalah membagi 100. Membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Jadi anak-anak Bapak sekalian, yang pertama adalah kuartil. Secara umum seperti ini anak Bapak sekalian. Q1 itu adalah kuartil bawah, Q2 itu adalah kuartil tengah, dan Q3 itu adalah kuartil atas. Oke, contohnya seperti ini anak Bapak sekalian. Kita lihat, data ada berapa data ini? Ini data 1, X1, ini X2, S3, ini S4, S5, S6, X7, S8, X9, X10, S11. Jadi ini Bapak data sudah Bapak urutkan. Jadi nanti yang pertama ketika nanti ada soal yang berkaitan dengan ini, yang kalian harus lakukan adalah urutkan dulu data dari yang terendah sampai yang tertinggi. Kalau misalnya datanya ada 2, ya tulis saja 2. Berarti seperti ini 3, 3. Ini 6, 6, 4, 4 gitu. Jangan ditulis 1 tapi tetap ditulis 2. Kalau ada 3 tetap ditulis 3. Kalau ada 4 tetap ditulis 4. Oke, kalau kita lihat di sini anak Bapak sekalian, maka Q2-nya itu terletak di mana? Ini data sampai 11. Q2-nya dulu, kuartil tengah, letaknya di mana? 6. Di X berapa? X6, Pak. X6 ya. Ini kan membagi 2, benar nggak? Benar, Pak. Oke, good. Sekarang dari data ini sampai di sini, nah, kita bagi 2 lagi, maka terletak di mana dia? X berapa? X3, Pak. X3. X3. Inilah namanya adalah Q1. Lalu dari sini sampai ke sini, kita bagi 2 lagi. Maka terletak di mana? X9. X9. Nah, inilah dikatakan dia. Berarti di sini kita sudah dapat nih, Q1-nya adalah 4, Q2-nya adalah 6, Q3-nya adalah 8. Lalu X1 ini, 4 ini namanya adalah X-min atau data minimum. Yang ini namanya adalah X-max atau data maksimum. Nah, ini yang dikatakan dalam statistik dia 5 serangkai gitu. Ada X-min, X-min-nya adalah 3, ada Q1 kuartil bawah itu adalah 4, ada Q2 atau kuartil tengah ya, ini adalah 6, Q3 itu ada 8, dan data maksimum itu adalah 9. Ini pembagian 4 ya. Paham? Bapak kira gampang ya? Paham, Pak. Oke, good. Lanjut, desil. Desil tadi pembagian berapa, Nak? 10. 10, oke, good. Oke, seperti inilah datanya. Ada data, maka dibagi sampai D10. Tapi D10 tidak, sampai D9 dia kena. Oke,
Untuk menentukan desil ini, yang pertama kita tentukan dulu letak. Ini letak data nih, letak data DI gitu. Baru nanti kita bisa tentukan. Bapak bisa jelaskan melalui contoh. Contohnya seperti ini. Kalian bisa cek, ini X1, X2, X3, S4, ini X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, 16. Benar nggak ada 16 data? Ya, Nak? Iya, Pak. Oke, kalau ditanya misalnya D8 itu, desil yang ke-8. Yang pertama kita tentukan dulu letak desilnya itu. Berarti letak D8. Rumusnya ini. I. I itu apa? Yang mana I-nya? Kalau seperti ini, I-nya berapa? 8, Pak. Oke, good. 8. N itu banyak data. Berapa banyak datanya, Nak? 16. Oke, good. 16. Tambah dengan 1. Dibagi dengan 10. Oke, sama dengan berapa ini? Ada yang bisa dibagi nggak? 8 sama 10-nya Oke, sama-sama ini sama-sama bagi bagi 2 2. ya. 4, ini 5. Berarti 17. 17 kali 4 berapa? 68. Oke, good. 68 dibagi dengan 5. Berapa 68 bagi 5? 13,6, Ustaz. Oke, 13,6. Sampai di sini paham? Paham, Pak. Paham. Oke, selanjutnya kita tentukan desilnya D8. D8 sama dengan X. Berapa tadi? 13, ini dia, ditambah dengan 0,6. Jadi, ini sesudahnya. Berarti X14 dikurang dengan X13. Sama dengan X13 itu berapa? Data ke-13 berapa? 8, Pak. Ini dia ya. 8 ditambah 0,6 dalam kurung X14-nya berapa? 9, Pak. 9. Berarti 9 dikurang 8. Berarti sama dengan 8 ditambah dengan 0,6. ini 1 ya, berarti 0,6. Berarti sama dengan berapa? 8,6. 8,6. Inilah dia datanya untuk D8. Ya. Oke, selanjutnya persentil. Pembagian 100. Tata caranya juga sama dengan desil. Nah, dengan desil. Seperti ini. Tetap, yang pertama adalah menentukan letak persentilnya dulu yang keberapa. Jadi, proses pencariannya sama. Ini berarti ini Bapak buat S1, S2, dan 15. Oke, kalau pertanyaan Bapak tulis P65, persentil yang ke-65. Berarti yang pertama kita tentukan letaknya dulu. Berarti letak P65 itu sama dengan, ini rumusnya, untuk menentukan letak. Jadi berapa, Nak? 65, N-nya berapa? 15. Oke, 15 tambah 1 dibagi dengan 100. Sama dengan berapa? Ini bisa dibagi berapa nih? 65 sama 100 sama-sama bagi berapa, Nak? Bagi 5. Bagi 5. Bagi 5 berapa? 13,20. 13,20. Oke, good. Berarti 13 dikali dengan 16. Oh, ini bisa ya? Ini 16. Sama-sama bagi berapa? 4 ya? Iya, Pak. Oke, ini bagi 4. Berapa dia bagi 4? Ini 4, yang ini 5 ya? Iya, Pak. Oke, makin sedikit. Jadi 13 kali 4. 52 ya. 52 dibagi dengan 5. Berapa ini, Nak? 10, 4, Pak. 4. Oke, good. Lanjut kita tentukan persentil 65. Berarti sama dengan X berapa? 10, Pak. Oke, 10 ditambah 0,4 sama dengan X berapa? Dikurang X berapa? X11 X11 kurang X10. kurang X10. Oke, good.
Sama dengan X10-nya berapa X10? Ini ya, 7 Pak. 7. Ditambah 0,4, X11-nya 8. 8. Berarti 8 dikurang 7 ya. Ini 1. Sama dengan berarti jawabannya 7,4. Ya kan, Nak? Iya Pak. Oke, prosesnya masih sama dengan desil ya. Cuman kalau persentil dia pembagian 100. Oke, next. Bapak kira sudah paham? Ini yang dikatakan dengan ukuran letak. Berarti ukuran letak itu ada 3, kuartil, desil, dan persentil. Bisa dipahami? Bisa Pak. Oke, selanjutnya ukuran penyebaran data. Ini berkaitan dengan rumus anak Bapak sekalian. Nah, rumusnya ini, jangkauan X-max dikurang X-min. X-max itu kalau misalnya datanya misalnya dari sini, nah ini, yang ini adalah X-min, yang ini adalah X-max. Bisa dipahami kan? Bisa Pak. Oke, good. Tuh, itu rumusnya. Ini sepertinya kerumus ini. Yang kedua, kalau ditanya hamparan, itu rumusnya adalah Q3 dikurang dengan Q1. Yang ketiga, yang ditanya misalnya simpangan antar kuartil, rumusnya adalah setengah H. H tadi apa H? H tadi apa, Nak? Hamparan, Sir. Amparan berkaitan yang di atas, kan? Iya, Sir. Oke, selanjutnya kalau ditanya simpangan rata-rata 1/n, ini sigma, di mana I-nya 1 sampai dengan N, yang ini adalah datanya, dikurang dengan rata-rata. Ini tanda apa ini? Nah, yang ini tanda apa ini? Mutlak, Pak. Mutlak. Berarti kalau mutlak di sini nilainya harus positif, benar nggak? Benar Pak. Oke, tidak boleh negatif ya. Kalau negatif berarti jadi positif ya. Lalu berkaitan yang dengan ragam atau standar deviasi. Rumusnya hampir sama dengan simpangan rata-rata, bedanya ini ada kuadratnya. Yang di sini dikuadratkan, berarti di sini selalu positif dia. Bisa dipahami? Bisa Pak. Yang terakhir simpangan baku. Simpangan baku ini berkaitan dengan ragam, cari ragamnya, lalu diakarkan, itulah dikatakan dengan simpangan baku. Oke, misalnya Bapak kasih contoh gini, ada data yang mudah lah Bapak kasih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 contohnya ini. Yang pertama kita bisa cari dari sini anak Bapak sekalian. Kita cari Q2-nya itu terletak di mana? Ini yang mudah datanya. Ada 7 data, Q2 letaknya di data yang keberapa? Nilainya berapa? 4 kan? Ini Q2. Benar nggak? Benar, Sir. Q1-nya mana? 2, Sir. Oke, ini Q1. Kita cari yang mudah aja. Q3-nya? 6. 6. Ini Q3. Lalu yang ini namanya adalah X-min. Lalu yang ini namanya adalah X-max. Oke. Kalau ditanya dia jangkauan, maka rumusnya kan X-max dikurang X-min, berarti 7 dikurang 1 sama dengan 6. Bisa pahami? Kalau ditanya hamparan itu Q3 dikurang Q1. Q3-nya berapa? 6. Q1-nya berapa? 2, sama dengan 4. Kalau ditanya simpangan antar kuartil, berarti setengah H. Jadi setengah dari 4 sama dengan 2. Oke. Yang ditanya dengan simpangan rata-rata, yang pertama kita cari rata-rata dulu. Kita cari rata-rata dari data yang ini. Nih, rata-ratanya berapa? Berarti cari rata-rata kan penjumlahan seluruh data dibagi dengan banyak data. Berarti 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 dibagi dengan 7. Berapa rata-ratanya, Nak? 4, Sir. Dia berapa dibagi berapa rupanya? 28 bagi 7, Sir. 28 bagi 7 berarti 4. Baru simpangan rata-rata.
sama dengan, nah kita lihat nih, ini kan mutlak. Berarti mutlak 1 dikurang dengan 4, kan gitu kan? Data yang pertama kan 1, benar nggak? Benar, Pak. Ini, data pertama 1, ini dia. 1 nanti dibagi dengan 7. 1 dikurang 4, kan minus 3, karena dia mutlak jadinya 3, benar nggak? Iya, Pak. Ditambah 2 dikurang 4 adalah minus 2, karena dia tanda mutlak, berarti ditambah 2. Ditambah, ini tadi, ini 3 dikurang 4, minus 1, karena mutlak, tambah 1. Yang ini 4 kurang 4, 0, jadi tambah 0. Yang ini 5 dikurang 4, tambah 1. Ini tambah berapa? Tambah 6, lalu tambah 3. Berapa? Berapa dijumlahkan? 12. 12 per 7. Oke, ini jawabannya. Pak, itu tambah 2, Pak, bukan tambah 6. Ini. Oh iya, tambah 2 ya. Sorry. Oke, paham nggak sampai di sini, Nak? Insya Allah paham, Pak. Paham ya? Ini kan angkanya karena gampang, makanya mudah kan? Oke. Kalau ditanya ragam, berarti kasusnya ini kan, dikuadratkan kan? Pembagiannya tetap bagi 7. Oke, berapa ini jadinya? Yang ini 3, berarti ini kan minus 3 dia kan? Nanti kan 1 dikurang ini, 1 dikurang 4 minus 3 dikuadratkan jadi 9. Benar nggak? Benar, Pak. Oke, 2 dikurang 4 minus 2 dikuadratkan jadi 4. Ditambah yang ini 3 dikurang 4 minus 1 dikuadratkan jadi 1. Ditambah 4 kurang 4, 0 ya. Ditambah ini 5 kurang 4, 1 dikuadratkan 1. Ditambah ini 6 kurang 4, 2 dikuadratkan jadi 4. Lalu 7 kurang 4, 3 dikuadratkan 9. Berapa ragamnya? 28, Sir. 28 per 7. Bisa dibagi ya. Oke, ragamnya itu 4. Benar nggak? Ragamnya 4? Iya, Sir. Oke. Berarti kalau ditanya simpangan baku, akar dari 4 sama dengan 2. Gitu. Oke, next. Oke, ini dia. Bapak kasih lah untuk soal ya. Oke, ini. Kita urutkan dulu datanya. Benar nggak kalau Bapak urutkan? Ada berapa data nih, Nak? 14, Pak. 14, Sir. 14. Berarti Bapak tulis ini S1, S2. Kira-kira letak Q2 dulu dia. Q2 itu letaknya di mana? Setuju. 8, Sir. 7 dan 8 kan? Iya, Ya, Sir. letaknya di sini. Sebenarnya di sini dia Q2-nya itu kan 7 ditambah 7 dibagi 2 sama dengan 7. Ini kan diambil rata-ratanya dia, karena genap dia kan. Untuk Q1-nya, Data 3, data 4, Sir. mana dia? Di data mana? Ini kan sebenarnya di tengah sini dia. Di tengah sini berarti nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enggak lah, dia dari sini nih. Ini kan tinggalin datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kan pas tengah sini. Iya kan, Nak? Berarti dia ada 7 data. Berarti di data yang keberapa? X4. Oke, ini dia. Ini adalah Q1 sama dengan 4. Ini, sini dia. 12, Sir. X, 12. betul, X12. 11, Sir. Ini dia. Berarti Q3-nya sama dengan 8. Ada pertanyaan sampai di sini, Nak? Belum ada, Sir. Oke, good. Desil. Gimana menentukan desil? Yang pertama, kita tentukan letak D8. Berarti 8 dalam kurung 14 tambah 1 dibagi dengan 10. Gitu kan, Nak? Iya, Pak. Oke.
Masih ingat ya? Ini sama-sama bagi 2, ini 4, ini 5. Next, ini 15. 15 bagi 5 bisa ya? 3. Gitu kan? Maka 12. Maka D8 itu sama dengan ya X12 gitu. Karena ini kan dia tidak pakai koma dia. Tadi yang ditanya oleh Daeng tadi. Ya kan? Iya, Pak. Oke, sama dengan X12-nya berapa? 9. 9. Oke, selesai. Kenapa dia D8 sama dengan langsung X12? Nanti kan ditambah dengan 0. Dalam kurung, kan gini dia. D8 sama dengan X12. Ditambah dengan 0. Dalam kurung kan X13 dikurang dengan X12. 0 kali yang ini kan jadinya 0 dia kan. Jadi nggak perlu lagi dia. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, good. Yang C. P40. Yang pertama tentukan dulu letak. Letak P40 itu sama dengan berarti 40, 14 ditambah 1 dibagi dengan 100. Karena persentil dia. Oke, yang ini habis nolnya. Oke, ini sama-sama bagi 2 ya. Ini 2, yang ini 5. Yang ini 15, berarti 3. Sama dengan berapa? Betul 6 ya? Betul, nak? Iya, Pak. Oke, maka P40 itu sama dengan data ke-6. Data ke-6-nya berapa? 7. Oke, good. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum, Pak. Oke ya, lanjut. Diketahui data berikut. Tentukan simpangan rata-rata. Oke. Untuk menentukan simpangan rata-rata, yang pertama kita cari apa dulu? Rata-ratanya, Pak. Rata-rata. Oke, ini rata-ratanya. Benar nggak ini rata-rata? 3 tambah 5 tambah 8 tambah 4 tambah 6 tambah 10 dibagi dengan 6. Jumlah data ada 6. Sama dengan 6. 36 ya. Pas, 36 bagi 6 kan? Pas, Pak. Oke. Selanjutnya, anak Bapak sekalian, rumusnya kan ini. Berarti sama dengan, kita langsung saja ya. Nih, 3 dikurang dengan 6 minus 3, karena dia mutlak, berarti dia berapa? Jadinya 3, benar nggak? Benar, Pak. Ditambah 5 dikurang dengan 6 minus 1, berarti jadinya 1 ya, karena mutlak. Ditambah, nih, 8 dikurang dengan 6, 2 ya. Iya, Pak. Ditambah, ini kan datanya tidak berurutan nih. 4 dikurang dengan 6 minus 2, berarti jadi 2. Ditambah, ini, 6, berarti 0 ya. 6 kurang 6, ditambah ini, 10 kurang 6, 4. Berarti sama dengan berapa? 12. 12 per 6. 12 bagi 6, sama dengan 2. 2. Oke, good. Ragam. Rumusnya kan ini. Oke, kita bisa selesaikan nih. Berarti ragam sama dengan, ini kan bagi dengan 6. Langsung saja. Tadi kalau udah salah, kita dari sini aja bisa kan? 3 dikurang 6 minus 3 dikuadratkan, berarti ini 9. Kan gitu kan, nak? Iya, Pak. Dari sini, ini 1 dikuadratkan tambah 1. Ini jadi 4. Lalu dari sini, tambah 4. Tambah dengan ini 0. Sama ini tambah jadi 16. Benar? Benar, Pak. Benar, Pak. Berapa jumlahnya yang di atas? 24, Sir. 24 dibagi 6. Sama dengan? 34, Sir. Oh, 34. 34 bagi 6. Berapa? Sama-sama bagi 2 lah. Bagi 2 berarti 17 per 3. 3. Oke, next. Kalau ditanya misalnya ini, simpangan baku, oke, akarkan aja. Berarti akar 17 bagi 3. Bapak kira paham ya? Gimana? Tentukan Q1, Q2, dan Q3. Yang pertama kita urutkan dulu nih datanya. Banyak kali diurutkan, Sir. Iya, memang harus diurutkan.
Kalau enggak nanti sulit lah. Coba dimulai dari data berapa? 2. 2, Dua. Bapak coret ya, supaya nggak tertulis lagi 2, 3, 3, 5, 5. 5-nya berapa kali? 2, 2 kali, Sir. Nih, jangan silap. 6-nya berapa kali? Sekali, Sir. Kali. Next. 8, 8, Sir. 8-nya 8 berapa 2 kali. kali? 2 kali, Sir. 2 kali. 9-nya 2 kali, Sir. 9-nya 2 2 kali. kali, Sir. 10-nya 2 kali, Sir. 3 kali. 10 2 kali. Oh, 3 ya. 10, 10, 10. Next. 13, 13. 15, Next. 15, 25, 25, 29. Ada berapa datanya tuh? 9, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, Sir. Ada 16. Ya, Sir. Oke, ini data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti Q2-nya itu terletak di data ke 8 dan 9. Benar nggak? Ya, Sir. Ini. Berarti Q2-nya itu 9 ditambah 9 dibagi dengan 2. Sama dengan 9. Kan rata-ratanya dia. Maka di sini dia. Oke. Q1-nya berarti ada berapa data nih? 8. Berarti dia di data ke berapa, Nak? 45. 4 dan 5 ya. Karena ini genap ya juga ya. Ini ya. Oke, good. Berarti Q1 sama dengan 5 ditambah 6 dibagi 2. Berapa ini sama dengan? 11 bagi 2. 5,5, Sir. Oke, good. 5,5. Yang ini sama 12, juga. 13. Berapa? 12, 13. 12, 13. Berarti Q3-nya sama dengan 10 ditambah 13 dibagi 2. Berapa jadinya? 11,5. Iya, Pak. Oke. Iya, Ada nggak jawabannya? Yang C, Pak. Oke. Nggak banyak kali lah data aja 16. Jangan silap ya ngurutkannya ya. Oke, ini satu soalan nih, soal terakhir. D4 dan D6. Oke, kita urutkan dulu. Angka yang terendah berapa? 10, Sir. 10. Next, 22, Pak. 22. Next, 32, Pak. 32. Oke, 42. 42. Next, 55, Pak. 55. Mana 55 ini? Satu-satu semua angkanya. 56. Ya. Next, 63. 63. 58, Pak. 58. 58. 8, Sir. Kan? Ah. Kan silap kan? Harus teliti ya. Iya, Pak. Oke, mana tadi? 58 ya. 58, habis 58. 63, Oke, 63. 63. Next, 65, 65. 67, 67. 67. Oke, 67. 70, Pak. 78, 8. 8. 81. 2 kali, Sir. 2 kali, Pak. 78, ya, Pak. 78 2 kali. Oh ya, ini sama ini ya. Next, 81, 81. 84, 84. Ada 84. Ada berapa data dia? Oke, kita cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Oke, untuk menentukan D4 yang pertama, tentukan letak D4-nya dulu kan. Berarti sama dengan 4 dikali dengan 15 tambah 1 dibagi dengan desil, dibagi berapa? 10. Oke, 10 sama dengan. Ada yang bisa dibagi, Nak? Ini ya. Berarti ini 2, ini 5. 2 dikali 16, 32 ya.
32 bagi 5. Berapa 32 bagi 5? 6,4, Sir. 6,4. Maka D4 itu sama dengan X6 ditambah dengan 0,4. 0,4 dikali dengan X7 dikurang X6. X6-nya, data ke-6-nya. Ini ya, 56 ditambah 0,4, X7-nya berapa? 58 ya ini. 58 dikurang 56. Berarti sama dengan 56 ditambah 0,4 dikali dengan 2. Berapa ini? 56 ditambah 0,8 ya. Sama dengan 56. Ada yang salah? Ada, Sir. Oke, pas. Pas, Sir. Oke, 56,8 ya. Iya, Pak. D, Oke. Pak. Jauhnya D, Sir. Oh, udah langsung ke sini aja ya. Tapi kita cari dulu yang D6. Iya, karena tidak ada lagi di sini 56,8 kan. Oke, good. Jadi kalau cari kita misalnya D6-nya berarti pertama letak D6. Benar nggak? Kita cek dulu. 6 berarti di sini 16 ya. Dibagi dengan 10. Oke, ini sama-sama bagi berapa nih? Bagi 2, Sir. 3, 5. Sama dengan berapa, Nak? 48, Sir. 48 bagi 8 per 5. 5, Pak. Berapa 48 bagi 5? 9,6, Sir. 9,6. Oke, 9,6. Berarti D6 itu sama dengan X9 ditambah 0,6. Berarti ini X10 ya, dikurang X9. Berapa data ke-9-nya? 65 ya? Ya, Nak? 0,6. X10-nya 67. Dikurang 65. Berarti sama dengan 65 ditambah, ini kan 2. 2 dikali 0,6? 1,2, Sir. 1,2. 1,2. Berarti sama dengan 66,2. 66,2. Oke, terbukti ya. Ini nih. Oke, mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya, Nak.